Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melakukan SL rawat luka. Tujuan dari rawat luka adalah untuk membersihkan luka pasien sehingga akan membantu mempercepat penyembuhan luka pasien. Alat-alat yang kita perlukan, sini ada dua jenis alat yang steril dan alat yang tidak steril. Nah, yang steril adalah di sini kita menggunakan dua cucing, sarung tangan steril, dua pinset anatomi dan satu pinset chirurgi. Kemudian ada kasa dan kapas. Kemudian yang tidak steril adalah bengkok dua, satu untuk sampah dan satu untuk merendam alat yang sudah digunakan. Dan alat-alat yang lainnya adalah alkohol spray, kemudian cairan NS ini untuk membersihkan luka pasien, gunting plester dan juga korentang untuk mengambil alat yang steril. Setelah persiapan alat selesai, kemudian baru kita ke pasien untuk persiapan pasien dan persiapan perawat. Nah, kita ke pasien dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu, gimana kondisinya hari ini? Kakinya masih terasa nyeri. Nah, dengan Ibu siapa? Ibu Yunika. Baiklah Bu Yunika. Hari ini saya akan melakukan rawat luka pada kakinya Bu Yunika ya. Tujuannya adalah untuk membantu supaya lukanya Bu Yunika cepat sembuh. Nah, saya Suster Aini. Nah, mungkin untuk prosedurnya nanti akan butuh waktu kurang lebih 7-10 menit. Apakah Bu Yunika bersedia? Nah, permisi Bu Yunika, sesuai dengan prosedur keselamatan, saya cek gelangnya dulu ya. Apakah identitasnya sudah sesuai atau belum? Nah, ini identitasnya sudah sesuai. Selanjutnya kita lakukan persiapan lingkungan dengan menutup sketsel. Setelah itu kita persiapan untuk melakukan tindakan. Kita persiapan plester dulu. Kita gunakan 3 plester atau secukupnya. Setelah itu kita cuci tangan ya. Masing-masing gerakan 4 langkah. Dan kita gunakan sarung tangan bersih. Sebelum melakukan cuci tangan tadi, maka kalian harus melepas jam dan cincin terlebih dahulu. Ini saya boleh membetulkan dari luar karena sarung tangannya bersih. Nah, setelah itu kita pasang perlak dan alas. Permisi ya Bu Yunika, kakinya diangkat sedikit. Saya akan memasang perlaknya. Kemudian kita siapkan 2 bengkok, satu untuk sampah dan satu untuk alat yang setelah selesai dipakai. Perlaknya dulu. Permisi ya Bu. Permisi Bu Yuni, saya pasang perlaknya dulu. Dan kita letakkan 2 bengkok, satu bengkok untuk sampah dan satu untuk berisi cairan klorin untuk membuang alat, untuk menaruh alat yang setelah dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Bu Yuni, saya mulai tindakannya. Ini kita buka dulu plesternya. Dan kita ambil pinset anatomi. Kita buka luka pasien. Nah, kemudian kita buang ke sampah. Ini pinsetnya ditaruh di bengkok. Kita kaji kondisi luka pasien, apakah sudah ada pes ya, kemudian baunya bagaimana, apakah ada cairan yang keluar.
Nah, ini terlihat kondisi luka Bu Yuni sudah warna kemerahan, berarti artinya lukanya sudah mulai granulasi Bu, atau sudah bagus. Nah, selanjutnya kita lepas handscoon karena kita akan melakukan pembersihan. Kita siapkan cucing dulu. Karena ini sudah terbuka, kita desinfeksi terlebih dahulu. Kemudian kita tancapkan ini untuk membantu mengeluarkan cairannya. Kita isi satu cucing dengan cairan NS, disiapkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti kalau sudah menggunakan handscoon steril, maka kita tidak boleh memegang cairan. Nah, setelah itu kita ganti menggunakan handscoon yang steril. Tidak perlu melakukan cuci tangan ulang, jadi langsung menggunakan handscoon. Ambilnya dari dalam. Nah, yang kedua ngambilnya dari luar. Setelah itu kita ambil 2 pinset. Boleh diambil langsung dengan menggunakan tangan karena tangan kita sudah steril. Ambil kasa secukupnya dan kita peras. Nah, setelah itu kita mulai membersihkan luka pasien. Ambil 1 kasa, kemudian berikan ke pinset dengan pinset sirugi, kemudian berikan ke pinset anatomi. Permisi ya Bu, kita lakukan pembersihan dari atas ke bawah 1 kali usapan ya, sambil ditekan supaya kalau ada pus bisa keluar. Ini kita ambil lagi, berikan ke pinset anatomi dan jangan sampai kedua pinset bersentuhan. Setelah selesai, kemudian kita ambil 1 kasa untuk pembersihan. Nah, untuk mengeringkan, kita keringkan luka pasien. Setelah itu kita ambil kasa lagi untuk mengeringkan luka pasien. Nah, ini yang sudah dipakai, taruh di sini. Kemudian pinset yang sudah dipakai kita taruh lagi semua. Setelah itu kita tutup luka pasien dengan menggunakan plester. Tutup di bagian tengah dulu. Pegang ujungnya supaya tidak menempel di handscoon. Setelah tindakan selesai, kemudian kita sampaikan kepada pasien. Bu Yuni, alhamdulillah tindakan rawat lukanya sudah selesai. Semoga luka Bu Yuni segera sembuh kembali ya. Bu Yuni juga jangan lupa untuk banyak makan ya, meningkatkan asupan nutrisinya karena itu sangat membantu penyembuhan luka. Kemudian kita rapikan peralatan. Permisi Bu, saya ambil dulu perlaknya. Nah, sekarang Bu Yuni bisa beristirahat. Kita rapikan pasien. Nah, sekarang Bu Yuni bisa beristirahat kembali. Ya, saya permisi dulu ke ruang nurse station. Kemudian selanjutnya kita rapikan peralatan. Kita lepas handscoon kita. Dan kita cuci tangan kembali. Kita taruh yang sudah dipakai, kita karena ini masih steril kita tutup kembali.
Ini jangan sampai ditumpuk, tetap biarkan seperti ini. Setelah itu kita baru cuci tangan. Selanjutnya kita lakukan evaluasi kondisi luka pasien. Sudah kemerahan tadi, kemudian pasien nyaman dan rapi. Pasien tadi juga nyerinya sudah berkurang setelah dilakukan rawat luka, dan kita dokumentasikan pada rekam medis pasien tanggal berapa kita melakukan tindakan rawat luka, siapa perawat yang melakukan, dan bagaimana kondisi luka pasien harus didokumentasikan. Nah, rawat luka yang diajarkan tadi memang rawat luka yang sederhana, yang tidak menggunakan modern dressing ya. Jadi kita hanya membersihkannya secara sederhana dengan menggunakan kapas NS. Demikian dengan menggunakan NS dan kasa. Nah, demikian untuk SL rawat luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.